Apa kabar? Semoga tetap sehat dan semoga tetap semangat. Kita lanjutkan untuk materi termodinamika dasar, di mana definisinya perubahan energi adalah perubahan keadaan kesetimbangan dari suatu sistem yang didapatkan dari berbagai proses. Di mana contohnya ini energi yang disimpan dari suatu proses ini adalah proses pemindahan benda dari tempat A ke tempat B. Contohnya adalah energi potensial, di mana definisinya adalah massa dikalikan gravitasi dikalikan ketinggiannya. Atau contoh mudahnya bahwa energi ini akan mengalami proses perpindahan atau perpindahan dari A ke menuju B. Contohnya mudahnya mungkin untuk Anda adalah ketika Anda dicium oleh kekasihnya, maka ada energi yang masuk ke dalam diri Anda. Asalkan suka ya, kalau maunya dicium laki-laki, ya mungkin ya energinya energi panas yang masuk, bukan energi cinta. Jadi di sini usaha yang dilakukan pada proses adiabatik antara dua keadaan bergantung hanya pada keadaan awal dan akhir dan tidak pada prosesnya. Jadi di sini untuk perubahan energi kita pilih sistem yang terisolasi sehingga prosesnya dikatakan proses adiabatik. Jadi dia kalau namanya proses adiabatik kita hanya berbicara tentang keadaan awal dan keadaan akhir. Ini contoh gambar prosesnya, di mana di sini kita tinjau adalah proses adiabatik dari suatu gas yang berubah dari keadaan kesetimbangan 1 menuju ke keadaan kesetimbangan 2. Jadi dari daerah 1 menuju ke daerah 2. Prosesnya seperti apa? Pada proses pertama dari titik 1 menuju titik 3, ini adalah pemuaian adiabatik kuantitatif. Jadi pemuaian tidak ada panas yang masuk dan tidak ada panas yang keluar. Baik, selanjutnya adalah proses dari 3 menuju 2. Ini adalah proses pemuaian bebas adiabatik. Adiabatik artinya tidak ada panas yang masuk dan tidak ada panas yang keluar. Untuk proses kedua yaitu proses dari 1 menuju 2, yaitu yang awal adalah proses dari 1 menuju 4. Ini adalah proses pemuaian bebas adiabatik. Sedangkan 4 menuju 2 ini adalah proses pemuaian adiabatik kuantitatif. Sehingga di sini usaha yang dilakukan dinyatakan dalam luasan yang diarsir di bawah kurva ini. Ini adalah usaha yang dilakukan, di mana dari percobaan ditemukan bahwa kedua luasan di bawah kurva 12 dan kurva 13 ini ya, kurva 13 dan kurva 42 adalah sama. Sehingga dapat kita definisikan sebagai suatu besaran yang berubah dalam dua keadaan kesetimbangan. Ini keadaan yang satu, yang pertama ini tadi, ini keadaan yang kedua, yang nilainya sama dengan usaha adiabatik. Saya ulang lagi bahwa kita dapat definisikan bahwa suatu besaran yang berubah dalam keadaan kesetimbangan yang nilainya sama adalah usaha adiabatik karena dia diisolasi. Jadi di sini jika besaran dari energi titik 1 dan titik 2 kita sebut sebagai E1 dan E2, maka perubahan dari keadaan 1 menuju keadaan 2 yaitu E1 minus E2 sama dengan kerja adiabatik.
Jika perubahan keadaan 1 ke keadaan 2 adalah sangat kecil, maka persamaan tersebut, karena ini ada E1 dan E2, maka persamaan ini bisa disingkat menjadi delta. Delta ini adalah minus delta du kerja adiabatik. Ini juga kerja, berarti ada kerja awal dan kerja akhir. Dimana nanti kalau kerja awalnya, ini kenapa kok minus? Ini berarti maksudnya kerja yang energi yang dikeluarkan. Anda bisa menjadi positif jika energi yang lebih besar dikurangi energi akhir, itu lebih besar dikurangi energi awal. Biasanya energi awal akan lebih kecil daripada energi akhir. Jadi kalau umpamanya ini dibalik, maka dia akan positif. Tapi intinya dari hasil minus ini mengartikan bahwa ini energi yang dihasilkan atau energi yang dikeluarkan. Selanjutnya adalah energi dalam. Energi dalam ini adalah perubahan energi total yang terbagi atas 3 bagian, yaitu perubahan energi kinetik, perubahan energi potensial, dan perubahan energi dalam, sehingga persamaan perubahan energi dapat ditulis menjadi E2 min E1, jadi ini energi yang tadi, ini energi akhir dikurangi energi awal, sama dengan energi kinetik akhir dikurangi energi kinetik awal, ditambah energi potensial akhir dikurangi energi potensial awal, ditambah energi dalam akhir dikurangi energi dalam awal. Nah, dari kesemuaan ini kalau memang ada 1 dan 2, maka kita boleh menyingkatnya menjadi delta. Delta itu ada D saja, ada du, ada seperti segitiga. Ini delta, jadi delta E. Ini disingkat, artinya sama. Maksudnya dia ada awal dan akhir, atau 2 dan 1, atau A dan B. Pokoknya ada pengurangan, atau di sini penambahan, itu nanti ada disingkat menjadi delta. Oke, paham nggih? Selanjutnya adalah perubahan energi dalamnya. Maka kita mencari nilai dari delta U, maka kita harus pindah ini persamaan delta PE dan delta KE, karena dia ada tanda plus, maka dia ini positif plus, maka dia berpindah. Kalau plus melewati sama dengan dia musuhnya plus adalah minus, sehingga delta U sama dengan delta E, karena dia yang memiliki tempat duluan, ini dipindah ke sana akan menjadi minus karena tandanya plus. Dan delta PE ini atau energi potensial ini tandanya plus, maka dia beda di sana akan menjadi minus. Bisa ya? Tolong matematikanya lebih dipahami lagi. Sehingga di sini energi kinetik dan energi potensial dari sistem bergantung pada koordinat mekanik seperti posisi dan kecepatan dari pusat gravitasi. Jadi kalau kecepatannya, kalau maunya dia kecepatannya posisinya dia ke bawah, biasanya dia akan minus. Tapi kalau maunya dia ke atas, maka dia akan menjadi positif. Sedangkan energi dalam adalah bagian dari energi total yang hanya bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir. Ini awal, akhir, awal, akhir, awal, akhir, awal, dan akhir. Sudah? Selanjutnya adalah kita bahas tentang kalor, di mana kalor ini adalah sesuatu yang dipindahkan dari suatu sistem ke lingkungannya akibat ada perbedaan temperatur. Jadi kalau memang tidak ada perbedaan temperatur, maka tidak ada perpindahan panas. Jadi dia ya diam saja. Kalau ada perbedaan, ada panas, ada dingin, maka panas akan berpindah menuju daerah yang lebih dingin. Sistem ini dikatakan menyerap atau melepas kalor jika H, jadi huruf kalor ini biasanya kita gunakan adalah H. Ini laju aliran panas, kalor, atau apa itu H besar hurufnya. Untuk termodinamika, perpindahan panas, itu hurufnya adalah Q. Itu jika Q lebih besar dari 0, maka sistem menyerap kalor. Ini biasanya
di note di tulisannya itu adalah plus. Jadi Q-nya adalah plus. Jadi dia mengambil kalor atau menyerap kalor. Dia Q lebih besar dari 0. Jika Q kurang dari 0, sistem ini melepas kalor. Biasanya dia ditandai dengan huruf minus. Jadi Q minus Q itu artinya kalor yang dilepas atau dibuang. Jadi bukan artinya dia hasilnya negatif atau positif, tetapi artinya kalau banyak kalor, dia itu positif, itu adalah menyerap, membutuhkan kalor. Ya, menyerap atau membutuhkan, tapi kalau minus itu adalah melepas atau membuang kalor. Oke, sedangkan kuantitas dari kalor, ini Anda coba lihat gambar bahwa usaha yang dilakukan untuk semua lintasan, yang pertama adalah WA, WB, W adiabatik, dan WC. Ini untuk adiabatik adalah yang nomor 1 menuju 2 yang di tengah-tengah ini. Kecuali dalam keadaan adiabatik ini, jadi semua lintasan yang WA, WB, dan WC, ya. Jadi usaha yang dilakukan untuk semua lintasan ini adalah berbeda. Kecuali yang ini, kecuali yang adiabatik. Serta terjadi perbedaan usaha tak adiabatik yang dilakukan antara dua keadaan yang sama. Walaupun keadaan di sini, tapi dia usahanya akan berbeda. Ini ditulisnya seperti apa? Yaitu kerja atau usaha dari A itu tidak sama dengan usaha dari B. Dan tidak sama dengan usaha dari adiabatik dan tidak juga sama dengan usaha dari yang C. Karena lintasannya jaraknya dia berbeda sehingga usahanya akan berbeda-beda. Sedangkan di sini karena titik awal dan titik akhir semua proses adalah sama, dia dari titik 1 menuju titik 2, maka perubahan energi pada sistem adalah sama untuk masing-masing proses. Mungkin perubahannya dari energi panas menuju energi mekanik, menuju energi potensial, seperti itu semua sama karena dia dari proses titik 1 menuju titik 2, sehingga awal dan akhirnya tujuannya adalah sama. Sehingga dari sini jika W, A, B, dan C kita sebut sebagai usaha tak adiabatik dan WAD ini adiabatik, ini kita sebut sebagai usaha adiabatik, maka besar kalor yang dihasilkan adalah selisih antara kedua usaha. Jadi antara kedua usaha ini dikalikan dengan ketetapan kesebandingan dalam satuan per joule, yaitu Q sama dengan 1/J. Ya, ini bukan joule, ini ketetapan, bukan satuan joule, maaf. Jadi ketetapan sebandingan J dengan punya dia memiliki nilai sendiri, yaitu W, ini adalah W-nya ini antara A, B, C dikurangi WA adiabatiknya, ini dikalikan dengan ketetapan kesebandingan. Dan untuk detailnya dari perpindahan panas ini kita tidak bahas di sini karena ini akan atau sudah dibahas di perpindahan panas sehingga tidak perlu mengulang karena perpindahan panas tersebut adalah pecahan dari ilmu termodinamika. Oke, dari persamaan ini dengan menggantikan WAD atau usaha adiabatik dari persamaan 5. Persamaan 5-nya tadi mana? Ini, adiabatik ini. Dengan mengganti itu dan memasukkan pada persamaan sebelumnya, maka kita dapatkan bahwa nilai E2 minus energi 1 sama dengan J kali H dikurangi usahanya. Sedangkan harga J ini diperoleh dari perbandingan W dengan H, di mana hasil data eksperimen keteknikan
terbaik didapatkan nilai J adalah 778,16 feet pound per British Thermal Unit atau BTU, atau J sama dengan 4,1858 Joule per kalori. Ini JH dan W ini adalah satuan dari bentuk energi, di mana JH ini menyatakan aliran energi masuk ke sistem, sedangkan W ini menyatakan aliran energi yang keluar dari sistem. Jadi tandanya minus, maka dia keluar, ini adalah yang masuk ke sistem plus. Oke, selanjutnya jika J ini kita ambil harganya adalah 1, maka 1 BTU sama dengan 778,16 feet per pound. Dan 1 kalori adalah 4,1858 Joule. Sehingga dari persamaan 10 ini kita dapat menulisnya kembali menjadi E2-E1 sama dengan Hi min W. Jika J kita ubah menjadi nilai harganya adalah 1. Sehingga kalau umpamanya kita sederhanakan E2-E1 maka menjadi delta E sama dengan Hi min W, atau ditulis juga boleh menjadi delta E sama dengan du Hi min du W. Ini artinya adalah delta ini, kalau ini pasti dari awal akhir, kalau du ini artinya perpindahan kalor per jarak tertentu. Ini du ini artinya sama-sama dia memiliki dari A dan B atau dari 1 sampai 10. Kalau ini kita bilang delta ini adalah 1 sampai 10. Tapi kita kalau du ini mungkin ada perubahan pada Q daerah nomor 2, Q daerah nomor 3, daerah nomor 4, daerah. Jadi per sub-subnya itu yang dihitung, itu artinya du di sini. Baik, semoga Anda mengerti. Selanjutnya adalah laju perubahan energi untuk semua atau untuk sistem tertutup. Jadi jika persamaan 12 kita masukkan ke dalam persamaan 7. Jadi silakan ada persamaan 12. Ini persamaan 12. Kita masukkan ke persamaan 7. Ya. Maka didapatkan neraca energi untuk sistem tertutup sebagai delta duhi sama dengan delta KE ditambah delta PE ditambah delta U dan ditambah du W, yaitu energi kinetik, perubahan energi kinetik ditambah perubahan energi potensial ditambah perubahan energi dalam ditambah perubahan dari usaha atau kerja. Jadi kalau umpamanya perbandingan nanti masih bingung lagi, delta ini artinya adalah bergantung pada keadaan awal dan akhir untuk tanda yang delta ini. Sedangkan untuk yang ini, du ini, itu tidak bergantung pada keadaan awal dan akhir, tapi dia menghitung adalah per sub-sub atau per daerah sedikit demi sedikit itu. Sehingga di sini perpindahan energi dalam interval waktu, dalam satuan waktu atau dalam jarak tertentu waktu, maka delta Q per delta T sama dengan delta E per delta T sama dengan delta 2 per delta T. Jadi energinya ini kita sederhanakan menjadi suatu energi. Energi potensial ditambah energi kinetik dan ditambah energi dalam ini sama dengan nilai dari energi dari persamaan sebelumnya. Mana tadi energi. Nah, energi adalah jumlah dari ini tadi. Jadi dia disingkat persamaannya. Ya. Jadi 3 ini akan menjadi energi ini. Oke, selanjutnya untuk perubahan yang sangat kecil, maka persamaannya akan menjadi limit dengan waktu dari titik 0 mulainya akan menjadi seperti ini persamaannya. Untuk yang ini
ini adalah laju, nanti hasilnya adalah Q, persatuan waktu. Karena dia persatuan waktu, maka dia disebut sebagai laju aliran kalor atau laju perpindahan kalor. Sedangkan yang ini nanti kalau persatuan waktu, usaha di persatuan waktu, maka dia adalah usaha. Ini juga usaha. Baik, sedangkan laju perubahan energi kalornya adalah Q sama dengan delta energi dibagi delta T ditambah dengan W dot. Karena dia sama-sama dibagi waktu. Kalau umpamanya ini dot ini artinya adalah dq per delta T. Kalau dia tidak memiliki titik, ini memiliki titik artinya dia dibagi waktu. Sedangkan ini memiliki titik juga berarti artinya dibagi waktu. Kalau umpamanya ini kita artikan berarti E titik tadi karena dia sama-sama dibagi dengan waktu. Oke, untuk memahami dari persamaan ini, maka ini silakan kerjakan tugas satu soal. Saya tidak banyak-banyak. Anda silakan mengerjakan soal ini, soal yang pertama. Jadi ada satu soal. Yang pertama, nanti silakan hitung kalori yang dilepas atau diserap. Jadi hasilnya itu nanti kalau dia positif, maka dia adalah kalori yang diserap. Jika hasilnya negatif, maka itu adalah kalori yang dilepaskan. Baik, bisa kan? Semoga Anda bisa mengerjakan. Oke. Selanjutnya, saya akan melanjutkan tentang materi selanjutnya adalah kapasitas kalor. Di mana kapasitas kalor ini adalah perbandingan besaran kalor delta Q yang mengalir masuk ke dalam sistem terhadap perubahan suhu atau C-nya. Ya, sehingga seperti persamaan tadi, delta Q per delta T ini adalah dari C perubahan suhunya atau boleh dibilang delta U per delta W per delta T. Persamaan ini juga menyatakan jika energi kinetik dan potensial adalah konstan karena ini di U tadi energi yaitu seharusnya itu hilang sehingga potensial dan kinetiknya dikatakan konstan. Satuannya yaitu dalam BTU per derajat Reaumur atau Fit per pound derajat Reaumur atau kalori per derajat Celcius atau Joule per Kelvin. Dari gambar disebut di sini Anda melihat suatu proses yaitu proses isotermal dari suatu sistem berada pada temperatur T dan temperatur T plus dt. Ini temperatur T, ada yang di bawah ini, dan ini adalah temperatur T plus dt. Usaha yang dilakukan atau duenya, usaha yang dilakukan dinyatakan dalam luasan di bawah lintasan. Di bawah lintasan ini. Luasannya apa? Nanti silakan diarsir. Ada nilai 1, ada nilai 2, ada nilai 3, dan nilai 4. Di mana terlihat pada setiap proses menghasilkan luasan yang berbeda. Setiap proses satu. Nah, ya, menghasilkan. Namanya ini luasannya. Terus kemudian sehingga besar kalori yang diberikan pada sistem dan kapasitas kalornya pun akan berbeda karena luasan ini berbeda dengan luasan ini, berbeda dengan luasan ini, berbeda dengan luasan ini, dan berbeda dengan luasan ini juga. Jadi untuk lintasan nomor 4 berada pada tekanan konstan. Ini dia karena lurus, ini P, ini V. Kalau dia lurus ke sana maka ini V konstan. Kalau dia lurus ke sini, maka P ini nilainya P. Jadi garis ke sana ini P konstan. Kalau dia ke sana, ini V-nya adalah konstan. Karena dia tidak bergerak. V ini dikatakan naik jika dia bergerak ke kanan. Dan V ini akan turun jika dia berada nilainya akan semakin ke kiri. Sama dengan juga tekanan. Dia akan dikatakan naik jika tekanan ini garisnya adalah lebih di atas. Dan jika tekanan itu lebih kecil, maka dia akan ke bawah ke sini. Garisnya ke bawah. Sehingga dia disebut di sini adalah pada posisi tekanan konstan. Sedangkan daerah 1 ini adalah pada posisi volume konstan. Untuk daerah 4 ini berada pada tekanan konstan sehingga harga kapasitas kalornya dinyatakan sebagai kapasitas kalor pada tekanan
konstan. Biasanya ditulis di dalam huruf, yaitu Cp. Ini pada tekanan konstan. Nah, sedangkan pada volume konstan, maka dia disebut kapasitas kalor pada volume konstan. Ini volumenya konstan, karena arahnya dia tetap nggak berubah, nggak ke kiri atau nggak ke kanan, maka dia ditulis sebagai CV. Jadi Anda harus bisa membedakan sama-sama nilai kapasitas kalor, tetapi kalau Cp, ini artinya adalah pada tekanan konstan, sedangkan ini adalah pada volume konstan. Oke, dan jika Cp dan Cv adalah dalam BTU per derajat Reaumur, maka Cp dan Cv dalam BTU per pon derajat Reaumur, atau satuannya pasti sama. Jika dalam Joule per derajat Celcius, maka satuannya juga sama, Joule per kilogram derajat Celcius. Untuk Cp kecil dan ini dia persatuan massa artinya. Dia kalau besar, dia tidak dibagi massa, tetapi kalau dia dibagi massa, maka satuannya akan menjadi begini. Ini dibagi massa, untuk hurufnya menjadi kecil. Ya. Kalau ini, biar Anda nggak bingung, ini adalah kapasitas kalor untuk yang C-nya besar. Sedangkan kalau CP yang huruf CP dan CV yang hurufnya kecil, ini adalah kapasitas kalor jenis. Karena dia dibagi massa. Jadi ada tambahan imbuhannya adalah jenis. Jadi ini kapasitas kalor, ini adalah kapasitas kalor jenis. Baik, saya teruskan. Yaitu jika kalor persatuan massa yang mengalir masuk ke suatu sistem yang mengalami proses dengan perubahan suhu sebesar delta T, maka persamaannya delta Q atau duhi sama dengan C dt. Ini sudah dibagi massa. Ini juga dibagi massa karena hurufnya menjadi C kecil. Di mana Q ini aslinya adalah Q besar dibagi M atau massa. Dia sehingga menjadi Q kecil. C tadi dari Cp atau Cv besar dibagi massa, maka akan menjadi C kecil, menjadi kapasitas kalor jenis. Sehingga kalor persatuan massa untuk suhu yang berubah dari T1 menjadi T2, delta Q-nya atau Q-nya sama dengan T1 menuju T2, C dikalikan delta T atau perbedaan temperatur. Sehingga besaran kalor yang dibutuhkan adalah massa Q besar, ini karena dibagi massa, kalau ini adalah Q besar dibagi M, M-nya dipindah ke sana, maka dia akan menjadi besar lagi, karena tadi dibagi massa. Sekarang kalau dikalikan massa, akan menjadi besar lagi, dan ini harus dikalikan massa. Massanya berpindah ke sini. Dan untuk kalor yang masuk dan keluar sistem pada volume dan tekanan konstannya, Q untuk M kalikan ini, untuk volume konstan, karena dia di sini ada CV-nya. Sedangkan ini untuk tekanan konstan karena ini ada Cp-nya. Biasanya kalau kalor itu adalah MCP C delta T. Nah, C-nya ini kalau volume konstan maka dia ditulis sebagai CV. T ini adalah perubahan dari temperatur 1 menuju temperatur 2. Ini delta T-nya untuk T. Jadi yang kena integral nanti Cp-nya tidak kena karena dia tidak memiliki T. Yang kena integral adalah T-nya ini. Ini ada T1 dan T2. Atau boleh ditulis persamaannya ini menjadi M kali CV T2 minus T1 atau M kali Cp per T2 minus T1. Ini pada tekanan konstan, sedangkan ini pada volume konstan. Nah, persamaan-persamaan inilah yang Anda gunakan untuk menjawab jika ada tugas atau soal. Ini persamaan yang harus dihafal. Sama sebetulnya persamaan, cuma membedakan di V dan P. Ini adalah untuk menentukan nilai kalor dengan pengaruh massa dan perbedaan temperatur. Baik, untuk mendapatkan persepsi yang tadi sudah dapat satu soal, dan saya akan berikan soal lagi, jadi ada totalnya 2 soal. Nanti ini pada mata Korea saya tulis biasanya Corona 4 nantinya. Jadi termodinamika dasar Corona 4. Silakan nanti Anda kerjakan, ada 2 soal. Nanti jawaban ini diupload di Google Classroom. Dan sebagai nilai dari
tugas Anda dan nilai dari kehadiran Anda. Ini adalah judul soalnya. Yang ditanyakan adalah kalori yang diserap, berarti H ini adalah nanti plus karena diserap. Usaha yang dilakukan, usaha ini adalah W. Tapi hati-hati, satuannya dia diminta kajul ke kilojoule, berarti Anda harus menjadi ini, kalau ada yang perlu, ini Pascal, Anda harus menjadi konversinya kemana. Ini harus menjadi Newton atau satuan kemana, Anda konversi dulu. Nanti kalau derajat Celcius apakah harus menjadi Kelvin atau tetap derajat Celcius. Terus kemudian perubahan energi dalam yaitu delta U. Dari persamaan ini maka Anda sudah mendapatkan jawabannya, yaitu dari persamaan persamaan sebelumnya. Berarti kalau ada perubahan energi dalam berarti ada U1 dan U2 atau U2 minus I1 atau seperti apa di sana. Jadi kalau perubahan berarti ada awal dan akhir. Itu persamaannya. Baik, selamat mengerjakan. Dan waktu Anda nanti adalah seminggu, silakan ditulis nanti tugas Corona 4 dan ditulis juga nama mahasiswa pada kelas Google Classroom termodinamika dasar. Selamat mengerjakan dan semoga Anda tetap sehat dan tetap semangat. Sampai jumpa.